Profil negara Belanda. Profil negara Belanda, Netherlands. Belanda adalah sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di benua Eropa. Wilayahnya mencakup daratan di benua Eropa Barat dan 3 pulau di kawasan Karibia. Negara yang dipimpin oleh seorang raja ini memiliki luas wilayah sebesar 41.543 km kuadrat dan jumlah penduduk sebanyak 17 juta 280 300 sebanyak 17.280.397 jiwa pada tahun 2020. Etnis Belanda atau Dutch adalah etnis mayoritas di negara Belanda. Bahasa resmi yang digunakannya adalah bahasa Belanda, Dutch. Di daratan benua Eropa, Belanda berbatasan dengan Jerman di sebelah timur dan Belgia di sebelah selatannya, sedangkan di sebelah utaranya adalah Laut Utara, North Sea. Di bidang perekonomian, Belanda merupakan salah satu negara maju di dunia dengan pendapatan per kapita sebesar US dollar 53.900. Aktivitas utama perekonomian Belanda adalah industri pengolahan minyak, kimia, makanan dan produksi peralatan atau mesin listrik, serta produk-produk agrikultur. Pendapatan domestik bruto nominal Belanda pada tahun 2017 adalah sebesar US dollar 924,4 miliar dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 1,63%. Di bidang politik, Belanda yang memiliki nama lengkap Kerajaan Belanda, Kingdom of the Netherlands, ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Ibu kota Belanda adalah Amsterdam. Di hubungan luar negeri, Belanda merupakan anggota PBB dan lembaga-lembaga di bawah PBB lainnya, NATO, HD, Uni Eropa, Interpol, dan Paris Club. Sistem pendidikan di Belanda. Secara umum, sistem pendidikan di Belanda dapat dikategorikan yang pertama, pendidikan tingkat dasar, primary and secondary education. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah kejuruan, senior secondary vocational education and training. Yang ketiga, pendidikan tingkat tinggi, higher education. Baiklah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, pendidikan tingkat dasar dan lanjutan, primary and secondary education, pendidikan tingkat dasar. Wajib sejak berumur 5 tahun, berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. Di tahun terakhir, para siswa sudah dianjurkan untuk memilih pendidikan lanjutan yang akan mereka jalani. Pendidikan lanjutannya dimulai sejak siswa berumur 12 tahun dan diwajibkan sampai umur 16 tahun. Beberapa tingkatan pendidikan lanjutan, VMBO, program 4 tahun setara SMP, memberikan pendidikan yang merupakan gabungan dari pendidikan umum dan kejuruan, senior secondary vocational and training. HAVO 5 tahun setara SMK dan VWO 6 tahun
Setara SMA merupakan pendidikan selektif, dua jenis pendidikan yang memberikan akses langsung ke sistem pendidikan tingkat tinggi higher education. Lulusan VWO bisa mengakses langsung ke universitas. Lulusan HEVO bisa mengakses langsung ke HBO, Hong School atau Universitas of Professional Education. 2 tahun terakhir di pilihan mereka dalam jurusan ini, mereka dapat memilih satu di antara 4 jurusan. Jurusan yang pertama yaitu Science and Technology, ilmu teknologi atau fisika, Science and Health, ilmu kesehatan, Economic and Society, sosial ekonomi, Culture and Society, sosial budaya. Yang kedua, pendidikan tingkat menengah kejuruan, Senior Secondary Vocational Education and Training, MBO, 4 tahun, memiliki beberapa jurusan yakni ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan diri, kesejahteraan, dan pertanian. Program MBO diberikan dalam 4 tingkatan 1-4 tahun dan hanya lulusan dari tingkat 4 MBO saja yang bisa memilih akses ke Hong School. Yang ketiga, pendidikan tingkat tinggi higher education. Belanda merupakan negara non-bahasa Inggris pertama yang menawarkan program studi berbahasa Inggris. Lebih dari 1.000 program studi internasional dalam berbagai bidang ditawarkan oleh mereka. Kurikulumnya intensif dan memiliki level yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Berorientasi pada praktek dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai harapan mahasiswa yang mencari pengetahuan khusus. Program-program studi ini menggantikan teori dengan praktek di dunia kerja yang sebenarnya atau situasi simulasi kerja. Bentuk sekolah tingkat tinggi adalah yang pertama MBO, sekolah vokasi di Indonesia setara D3. MBO itu sekolah vokasi di Indonesia itu setara dengan D3. HBO, Universitas Ilmu Terapan, fokus pada ilmu terapan dan aplikasi praktis. Tahun terakhir berupa magang atau tesis. WIO, Universitas Riset, fokus pada bidang akademis dan riset. Kelebihan sistem pendidikan di Belanda. Yang pertama, masyarakat yang multikultur dan terbuka. Masyarakat Belanda merupakan masyarakat yang multikultur dan terdiri dari kelompok-kelompok orang yang sudah menetap di Belanda selama berabad-abad. Yang kedua, lingkungan studi yang internasional. Belanda ibarat pelari terdepan di Eropa. Belanda merupakan negara non-bahasa Inggris pertama yang menawarkan program studi internasional atau berbahasa Inggris. Lebih dari 1.400 program studi berbahasa Inggris untuk berbagai bidang ditawarkan oleh pendidikan tinggi Belanda. Yang ketiga, pendidikan dan riset yang berkualitas dan beraneka ragam. Pendidikan tinggi Belanda telah diakui reputasinya di dunia. Ini semua diperoleh melalui sistem regulasi dan manajemen mutu pendidikan yang ada. Yang keempat, terletak di tengah benua Eropa. Belanda berada di tengah Eropa, sehingga jika seseorang tinggal di Belanda, ia bisa menjangkau kota-kota besar Eropa dengan mudah. Banyak ibu kota negara-negara Eropa yang dapat ditempuh dengan mudah dan cepat dari Belanda. Yang kelima, biaya kuliah di Belanda relatif terjangkau. Pendidikan di Belanda tidaklah gratis,
namun biaya kuliah relatif terjangkau. Hasil survei mengenai biaya hidup di dunia menunjukkan bahwa biaya hidup di kota Amsterdam lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Yang keenam, budaya mahasiswa. Komunitas pendidikan tinggi Belanda berupaya menjadi bagian dari masyarakat dan tidak ingin terpisah dari masyarakat sekitarnya. Yang ketujuh, beasiswa. Beasiswa pemerintah Belanda sangat berkeinginan untuk menjadikan pendidikan tinggi mudah diakses oleh mahasiswa dan profesional dari berbagai negara. Di Belanda, pendidikan tinggi mendapatkan subsidi. Ini berarti biaya kuliah dapat ditekan cukup rendah, terutama jika dibandingkan dengan Inggris dan Amerika. Yang kedelapan, program pertukaran. Cara termudah dan termurah untuk dapat melanjutkan studi di Belanda adalah melalui program pertukaran. Banyak institusi pendidikan tinggi Belanda yang memiliki kerjasama program pertukaran dengan mitra institusinya di negara lain di seluruh dunia. Fakta unik negara Belanda. Sudah tahu belum? Gak cuma terkenal karena kincir angin dan tulipnya saja loh. Mungkin kamu sudah gak asing dengan negara Belanda. Salah satu negara di Eropa ini terkenal dengan bunga tulip dan kincir anginnya. Negara ini juga pasti familiar di telinga kamu karena pernah menjajah Indonesia di masa lampau. Namun, apakah kamu sudah benar-benar mengenal negeri yang kerap dijuluki negeri kincir angin ini? Nah, ada beberapa fakta unik mengenai negara Belanda. Yang pertama, sepertiga wilayahnya berada di bawah laut. Sepertiga wilayah Belanda terletak di bawah permukaan air laut. Titik terendahnya adalah 6,7 meter di bawah permukaan air laut. Sementara itu, titik tertinggi berada sekitar 304,8 meter di atas permukaan air laut. Bahkan, Schiphol yang merupakan bandara utama di negara ini terletak sekitar 3-4 meter di bawah permukaan air laut. Negara ini juga merupakan negara dengan ketinggian terendah di Eropa. Yang kedua, Belanda memiliki tanah yang relatif datar. Belanda merupakan negara dengan bentang lahan yang sangat datar. Tidak seperti di Indonesia, negara ini tidak memiliki gunung yang bisa kamu daki. Yang ketiga, Belanda berbeda dengan Holland. Holland adalah salah satu dari 12 provinsi di Belanda, sehingga tidak tepat kalau kamu menyebutnya sebagai negara Belanda. Holland yang terdiri dari North Holland dan South Holland sering disalahartikan untuk menyebut negara Belanda. Padahal, nama resmi negara ini adalah The Netherlands. Kota-kota besar seperti Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag terletak di wilayah Holland. Menurut sejarah, wilayah Holland berkontribusi terhadap sebagian besar ekonomi dan kesejahteraan kerajaan Belanda, sehingga sering digunakan sebagai nama umum untuk menyebut negara ini, meski itu salah. Yang keempat, ada bagian dari Belanda yang tidak terletak di benua Eropa. Dengan adanya sejarah kolonialisme, ada 3 pulau di Karibia yang masih bagian dari kerajaan Belanda, yaitu Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba. Kependudukan mereka adalah warga negara Belanda. Yang kelima, merupakan negara paling padat penduduk di Uni Eropa. Dengan penduduk sekitar 17 orang dan kepadatan penduduk sekitar 488 orang per meter persegi, Belanda merupakan negara paling padat di Uni Eropa. Yang keenam, meskipun penduduknya tergolong padat, jumlah sepeda di Belanda lebih banyak dari jumlah penduduknya. Belanda memiliki populasi sepeda sebanyak sekitar 23 juta. Jumlah sepeda ini lebih besar daripada jumlah penduduknya yang hanya sekitar 17 juta orang. Ya, budaya bersepeda memang sudah mendarah daging di negara ini. Pemerintah bahkan telah membangun infrastruktur berupa jalan khusus pesepeda yang membentang di seluruh wilayah di negara ini. Apalagi, tanah di negara ini relatif datar sehingga nyaman untuk bersepeda.
Yang ketujuh, Belanda membayar warganya yang mau bersepeda ke tempat kerja. Belanda saat ini memberikan reward ke pekerja yang mau pergi ke kantor dengan bersepeda. Yang kedelapan, Belanda merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Pada tahun 2001, Belanda melegalkan pernikahan sesama jenis yang saat itu masih pertama kalinya di dunia. Dalam undang-undang tersebut, pasangan sesama jenis disebut memiliki hak untuk menikah, bercerai, dan mengadopsi anak. Yang kesembilan, orang Belanda termasuk yang tertinggi di dunia. Orang Belanda merupakan yang tertinggi di dunia, dengan rata-rata tingginya 175,65 cm. Yang ke-10, kelahiran di rumah cukup populer di kalangan masyarakat Belanda. 30% wanita hamil di Belanda memilih melahirkan bayinya di rumah. Sementara itu, 60% di rumah sakit karena alasan medis dan sisa 10%-nya di klinik bersalin. Jumlah 30% untuk kelahiran di rumah tergolong besar dibandingkan negara-negara Eropa lain seperti Jerman, Perancis, Belgia, Inggris, dan negara-negara Skandinavia yang jumlahnya tak sampai 2. Di antara negara-negara barat, Belanda bahkan memiliki persentase tertinggi kelahiran di rumah. Bagi orang Belanda, kehamilan dan kelahiran bukan dianggap sebagai penyakit, dan kelahiran di rumah adalah norma. Karena itu, biaya kelahiran di rumah sakit tidak akan ditanggung asuransi kesehatan kecuali ada keharusan medis. Yang ke-11, merupakan salah satu eksportir hasil pertanian terbesar di dunia. Meskipun wilayahnya kecil, nyatanya Belanda merupakan salah satu produsen hasil pertanian terbesar di dunia. Belanda mengekspor berbagai jenis sayuran, buah-buahan, bunga, daging, susu, dan keju senilai 65 miliar euro setiap tahunnya. Belanda merupakan eksportir keju terbesar dunia. Yang ke-12, karena keterbatasan lahan, gak ada makam yang dibangun secara permanen di Belanda. Belanda memiliki keterbatasan lahan untuk pemakaman. Dengan begitu, warga Belanda tidak bisa membeli satu petak tanah untuk makam. Mereka hanya dapat menyewanya dengan masa sewa berkisar 5 hingga 20 tahun saja. Yang ke-13, warga Belanda termasuk paling bahagia di dunia. Belanda menduduki posisi kelima sebagai negara paling bahagia di dunia setelah Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Islandia. Ranking ini ditetapkan di United Nations World Happiness Report 2019 dengan mempertimbangkan distribusi kesejahteraan hidup, kohesi sosial, angka ekspektasi hidup, persepsi korupsi, dan kebebasan memilih di sejumlah bidang. Yang ke-14, Belanda merupakan negara terbaik di dunia untuk keseimbangan kerja dan hidup. Belanda menempati peringkat teratas untuk keseimbangan kerja dan hidup berdasarkan laporan dari Organization for Economic Cooperation and Development. Belanda menempati peringkat teratas untuk keseimbangan kerja dan hidup, work-life balance. Hanya 0,5% karyawan yang bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan. Angka ini tentu sangat kecil dibandingkan nilai rata-rata dunia yang mencapai 13%. Yang ke-15, Rotterdam adalah pelabuhan raksasa yang berusia 739 tahun. Pelabuhan Rotterdam mulai muncul sejak 1283 saat sebuah desa nelayan kecil dibangun di mulut Sungai Rote. Setelah beroperasi hampir 100 tahun,
dermaga tersebut berubah menjadi pelabuhan besar. Sejak dibentuk menjadi pelabuhan besar, pengembangannya mengundang banyak pengusaha dan masyarakat biasa untuk menggunakan fasilitasnya. Pembangunan pelabuhan itu juga memudahkan akses dari beberapa kota besar serta memfasilitasi pengiriman barang antara Inggris dan Jerman. Port of Rotterdam lantas berevolusi menjadi pelabuhan terpenting di Belanda setelah memperluas jangkauannya ke Meuse. Penemuan rute laut ke Samudra Hindia pada abad ke-17 berhasil menjadi periode yang luar biasa di sektor perdagangan dan pengiriman barang. Rotterdam merupakan salah satu dari pelabuhan utama dan merupakan pusat perindustrian serta logistik terbesar di Eropa. Setiap tahunnya, sebanyak 450 juta ton dibongkar dan dimuat di Rotterdam. Yang ke-16, Belanda adalah salah satu dari negara anggota pendiri Uni Eropa. Yang ke-17, Taman Keukenhof adalah taman bunga terbesar di dunia. Yang ke-18, selama 4 kali selama bulan Mei dan Juni sejak tahun 1909, ribuan anak sekolah Belanda bersama orang tuanya berjalan sejauh 5 atau 10 km pada sore hari selama 1 jam melalui jalan-jalan dalam pawai besar yang terkenal dengan nama Overdijk atau pawai 4 sore, dengan menyedot setengah potong jeruk dan kalung dari gula-gula melingkar di lehernya. Yang ke-19, di seluruh Belanda ada fietspaden yang didesain khusus atau jalur sepeda dan para pejalan kaki. Yang ke-20, Belanda juga membuat keju sejak tahun 400. Belanda adalah pengekspor keju terbesar di dunia dengan perputaran industri setiap harinya mencapai sekitar euro 7 miliar. Keju Belanda adalah yang terbaik di dunia, sebagaimana yang telah dinilai oleh 40 juri dari 17 negara yang telah menilai 2.500 keju pada tahun 2017. Fakta unik pendidikan Belanda. Yang pertama, biaya kuliah di Belanda murah dan relatif terjangkau. Pendidikan di Belanda tidaklah gratis, namun biaya kuliah relatif terjangkau. Hasil survei mengenai biaya hidup di dunia menunjukkan bahwa biaya hidup di kota Amsterdam lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia, seperti New York, London, Paris, dan Beijing. Yang kedua, fasilitas di sana sangat bagus. Banyak universitas di Belanda menjadi universitas kelas dunia. Yang ketiga, Universitas Hukum di Belanda memiliki kualitas yang bagus dan masih menjadi rujukan karena ada beberapa sistem hukum yang sama dengan dianut di Indonesia. Universitas Hukum Belanda sejak lama dikenal menjadi kawah Candra di muka bagi pelajar Indonesia yang tertarik belajar ilmu hukum. Bunga tulip bukan berasal dari Belanda. Ini fakta unik bunga tulip yang jarang diketahui. Jika berbicara tentang Belanda, pasti identik dengan kehadiran bunga tulip yang kerap dilambangkan sebagai bunga negara kincir angin tersebut. Bunga tulip menjadi salah satu jenis flora tercantik dan populer di dunia. Tulip memiliki ragam warna pada kelopaknya, yaitu kuning, merah, ungu, dan pink. Namun, bunga tulip sebenarnya bukan hanya sekedar flora cantik saja loh. Di balik kecantikannya, bunga tulip memiliki keunikan yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Yang pertama, bunga tulip tidak berasal dari Belanda. Masih banyak yang tidak mengetahui fakta bahwa bunga tulip tidak berasal dari negeri Belanda. Bunga tulip selama ini memang identik dengan Belanda. Namun, pada kenyataannya,
bunga ini berasal dari Asia Tengah dan dibawa ke Turki. Kemudian, pada sekitar tahun 1560, bunga tulip dikirim dari Turki ke Belanda, dan hingga saat ini bunga tulip bermekaran dengan indah di negeri sejuta kincir angin tersebut. Yang kedua, bunga tulip hanya mekar selama 10 hari. Di beberapa negara yang memiliki bunga tulip di dalamnya, terdapat festival yang diadakan untuk memeriahkan mekarnya bunga tulip. Festival ini diadakan karena bunga tulip hanya mekar selama 10 hari. Jangka waktu ini terhitung singkat karena arti bunga tulip mekar dalam waktu 1-2 minggu saja. Oleh karena itu, festival yang diadakan pun akan membuat para masyarakat tumpah ruah ke kebun tulip untuk melihat bunga cantik ini bermekaran. Yang ketiga, bunga tulip adalah bunga termahal. Sekitar tahun 1600-an, bunga tulip pernah menjadi sumber permasalahan dunia loh. Ini lantaran bunga tulip memiliki harga yang jauh lebih tinggi dari emas pada saat itu. Sehingga terjadi kekacauan ekonomi pada tahun 1637 akibat harga bunga tulip. Bunga tulip pada zaman dahulu memang dianggap sangat berharga. Jadi, jangan heran mengapa bunga ini sempat menjadi bunga termahal di dunia. Yang keempat, warna tulip beragam dan memiliki arti yang berbeda. Bunga tulip memiliki 3.000 varietas dengan warna kelopak yang beragam dan arti yang berbeda-beda. Bunga tulip merah memiliki arti cinta sejati. Tak heran, bunga tulip merah selalu menjadi primadona saat hari Valentine tiba. Di sisi lain, bunga tulip putih melambangkan pengampunan dan bunga tulip ungu menjadi sebuah simbol kerajaan. Selain itu, bunga tulip kuning pun memiliki arti yang tak kalah indah. Bunga tulip kuning adalah lambang dari harapan dan kebahagiaan. Yang kelima, bunga tulip bisa dimakan. Selain bunga daisy, ternyata bunga tulip juga termasuk sebagai flora yang bisa dimakan. Bunga tulip merupakan bagian dari keluarga lili, yang berarti satu famili dengan asparagus, bawang merah, dan putih. Kincir angin. Fakta wind blowing kincir angin Belanda. Tidak banyak yang tahu. Berbicara mengenai Belanda, satu hal yang selalu menjadi dikenal adalah negeri kincir. Hal ini karena bangunan kincir yang sangat terkenal di negara tersebut. Bangunan kincir angin ini sangat terkenal di Belanda. Bangunan yang satu ini dikenal dengan nama windmills. Windmills pada dasarnya merupakan objek wisata. Namun, tahukah kamu jika terdapat lebih dari 10.000 kincir angin yang beroperasi di Belanda? Selain itu, terdapat fakta-fakta unik mengenai bangunan yang satu ini. Yang pertama, dahulu ada di mana-mana. Kincir angin pada zaman dulu terdapat lebih dari 10.000 yang beroperasi di Belanda untuk keperluan industri. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan ini mulai diganti dengan uap, solar, dan listrik. Sementara hal itu, bangunan ini mulai menghilang satu persatu. Saat ini, hanya sekitar kurang lebih 1.200 yang masih ada. Karena menjadi ikon negara Belanda yang cukup terkenal di dunia. Bangunan ini dirawat dan dilindungi. Salah satu tempat terbaik untuk melihat kincir angin yaitu di daerah Zaanstad. Salah satu tempat terbaik untuk melihat kincir angin yaitu di daerah Zaanstad. Yang kedua, multifungsi. Rupanya, bangunan ini memiliki banyak kegunaan. Orang-orang mengetahui jika fungsi kincir ini hanya untuk membuat tepung dari biji-bijian. Namun,
Bangunan ini juga bisa mengalirkan air di daratan rendah dan menekan minyak dari biji. Salah satu kincir angin yang wajib dikunjungi adalah Dekat, pabrik cat, tempat pewarna dan kapur. Masih digiling untuk menghasilkan pigmen untuk cat tradisional. Yang ketiga, menjadi pelopor revolusi industri. Kincir angin ini juga digunakan untuk menggergaji kayu untuk memproduksi pembuatan kapal. Hal ini sangat berkembang pesat, terutama di wilayah Zaanstreek, Old Holland. Di sanalah menjadi zona industri pertama di dunia pada abad ke-17. Sekitar 75 kapal dibangun di sini setiap tahun. Bahkan, Tsar Peter Agung datang dari Rusia untuk belajar bagaimana membangun kapal di Zaandam. Yang keempat, terdapat Hari Kincir Angin Nasional. Kincir angin Belanda ini sangat populer di masyarakat. Oleh karena itu, bangunan ini dibuatkan hari istimewa untuk peringatannya. Biasanya pada pertengahan Mei, masyarakat memperingati Hari Kincir Angin Nasional. Pada hari perayaan seluruh kincir angin, Belanda akan dihiasi dengan bunga dan bendera Belanda. Yang kelima, menyewa sepeda untuk melihat bangunan ini. Untuk masyarakat yang ingin melihat bangunan kincir ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui tur bus yang terdapat di Belanda. Namun, terdapat penyewaan sepeda untuk wisatawan yang ingin menikmati jalan-jalan sambil melihat bangunan yang menjadi ikon Belanda ini. Selain itu, rute bersepeda ini lebih panjang, jadi bisa menikmati pemandangan lebih lama. Makanan dan minuman di negara Belanda. Yang pertama, ikan herring dengan irisan bawang dan acar adalah makanan nasional Belanda. Belanda mengonsumsi 12 juta kilo setiap tahunnya, dan berarti 5 ikan per orang. Yang kedua, 70% bacon di dunia adalah berasal dari Belanda. Yang ketiga, Belanda mempunyai banyak pilihan sarapan yang bermacam-macam, termasuk sereal atau roti dan keju. Tetapi yang sering dimakan adalah ontbijkoek, kue sarapan, yang terkenal dengan nama peperkoek, kue merica, atau kroetkoek, kue bumbu. Yang keempat, orang Belanda menyukai permen. Permen di Belanda dinamakan drop. Ada lebih dari 80 jenis permen di Belanda, dan semua toko menyediakan tempat untuk permen. Merek permen yang terkenal diantaranya Engelsdrop, Zoutdrop, Double Zoutdrop, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, koffieverkoek. Apakah kalian pecinta letters? Jika ya, maka sempatkan diri untuk mencicipi nikmatnya koffieverkoek. Terlebih apabila kalian tidak menyukai minuman beralkohol. Koffieverkoek ini begitu mirip dengan cafe latte, minuman khas dari Italia. Tidak ada perbedaan yang cukup mencolok. Meskipun tidak jauh berbeda dengan coffee latte pada umumnya, kalian tetap harus mencobanya, sebab memiliki nuansa yang berbeda. Koffieverkoek terdiri dari secangkir susu panas yang diberikan susu hangat. Kopi yang disajikan biasanya berupa espresso dengan banyak susu dan busa. Perusahaan yang dimiliki oleh negara Belanda. Yang pertama, kota Eindhoven juga dikenal dengan kota cahaya karena perusahaan bohlam lampu seperti raksasa elektronik Philips berada di sana.
Pernah mendengar Philips? Atau punya Philips di rumah? Iya benar, Philips. Yang satu ini ialah lampu yang menerangi rumah, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Namun, siapa sangka dari sebuah bisnis keluarga, perusahaan penghasil bola lampu ini berhasil tidak hanya untuk menyinari rumah-rumah, akan tetapi menyulap satu desa menjadi satu smart city di Belanda, Eindhoven. Eindhoven merupakan kota di selatan Belanda, terletak di provinsi Brabant Utara. Perusahaan ini juga menemukan player audio tahun 1967, player video 1972, compact disc 1982, dan CD-ROM 1985. Yang kedua, Heineken, Glos, dan Amstel adalah merek bir yang paling terkenal di dunia. Heineken, Glos, dan Amstel merupakan 3 dari bir asli paling terkenal di Belanda. Heineken dan Glos adalah sudah terkenal di dunia. Heineken dan Glos bahkan sudah terkenal di dunia. Glos adalah pemimpin pengimpor bir ringan di Inggris, sedangkan Heineken terbesar ketiga di dunia setelah Anheuser-Busch InBev dan SAP-Miller. Selanjutnya yang ketiga, perusahaan AkzoNobel. AkzoNobel NV atau AkzoNobel adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang cat dan kimia. Perusahaan ini bermarkas di Amsterdam, Belanda. Perusahaan ini aktif di 80 negara dan mempekerjakan sekitar 50.000 orang. Penjualan pada tahun 2007 sekitar euro 14 miliar. Selanjutnya, KLM, Royal Dutch Airlines adalah perusahaan penerbangan nasional terlama di dunia, berdiri sejak tahun 1919. KLM lengkapnya Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, secara harfiah berarti perusahaan dirgantara kerajaan. Bahasa Inggris Royal Dutch Airlines adalah maskapai penerbangan nasional Belanda. KLM berkantor pusat di Amstelveen dengan operasinya berpusat di Bandara Amsterdam Schiphol pada bulan Mei 2004. KLM bergabung dengan Air France untuk membentuk Air France KLM. Namun, kedua maskapai penerbangan ini akan tetap terbang dengan merek mereka masing-masing. KLM juga merupakan anggota dari aliansi maskapai SkyTeam. KLM didirikan pada tahun 1919, sehingga KLM adalah maskapai penerbangan tertua yang masih beroperasi hingga saat ini dengan nama yang sama.